pada video sebelumnya kita coba merun. Apabila pada saat di run error, kita bisa cek jangan-jangan ada variabel atau value yang belum masuk. Nah, masalah di video sebelumnya di pembeli kita belum memasukkan initial value. Jadi tadi initial value-nya adalah 0, tidak ada, ya. Nah, kita masukkan saja misalkan 500.000. Jadi initial value. Jadi jumlah pembeli awal yang kita prediksi itu sekitar 500.000. Nah, pada saat kita sudah memasukkan, otomatis tidak ada lagi yang error. Nah, kemudian pada saat kita ingin melakukan run, kita klik aja ini dulu, build model. Pada saat build model itu tidak ada masalah, otomatis pada saat di run simulasi tidak ada masalah pula. Kemudian kita bisa langsung run. Nah, ini adalah output dari run simulasi. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dia akan berjalan. Kalau misalkan kita lihat di sini angka ini bergerak. Ya, angka ini bergerak sesuai dengan kalau misalkan kita ingin merun 1 tahun berarti 365 hari karena dasarnya itu adalah daily. Kalau kita ingin mempercepat, tinggal kita klik ini, ya, kita klik ini. Tapi kalau kita ingin lebih cepat lagi sampai di ujung, kita klik saja ini, klik, maka otomatis dia akan sampai ke ujung. Dan ini sampai akhir dari simulasi. Nah, untuk berikutnya kita coba akan membuat sebuah simulasi yang bisa kita program dan kita bisa melihat hasilnya. Untuk melakukan hal itu, tentunya yang harus kita lakukan adalah membuat grafik daripada variabel-variabel yang kita miliki. Proses untuk membuat grafik itu mudah, ya. Dimana di sistem dinamis di sini kan ada project, kemudian di sini ada palette, ya. Kemudian di sini ada nah, kalau di sistem dinamis kita masuk ke palette, maka di sini ada masuk kita sistem dinamis. Kemudian kita tinggal pilih gambar yang bentuknya grafik seperti ini, yang disebut dengan analisis. Kemudian kita pilih misalkan jenis grafiknya di sini apa yang kita inginkan. Misalkan saya mengambil time plot. Time plot kita drag ke kanan, maka akan ada grafik seperti ini. Di drag. Nah, pada saat grafik ini kita harus beli nama. Misalkan grafik ini kita buat grafik untuk konsumen potensial. Maka setelah kita drag, kita klik grafiknya, kemudian kita lihat propertiesnya. Nah, di sini akan ada propertiesnya. Nah, karena grafik ini kita akan buat untuk konsumen potensial, maka Anda harus masukkan di sini di name-nya itu juga konsumen potensial. Termasuk di title-nya juga kita masukkan konsumen potensial. Konsumen potensial. Oke. Artinya grafik ini nanti akan menggambarkan angka yang ada pada pergerakan pada variabel konsumen potensial. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan setting. Kalau misalkan ingin 2 grafik sekaligus, ya, bisa. Misalkan saya ingin memasukkan konsumen potensial sekaligus juga ingin memasukkan pembeli di dalam satu grafik. Maka gampang, grafiknya tinggal klik. Ini kan grafik konsumen potensial, value yang pertama. Nah, kemudian kita tambahkan. Di sini ada tanda plus plus, ya. Misalkan grafik yang kedua pembeli. Nah, kita tinggal ketik di sini pembeli. Secara otomatis dia bisa membedakan warnanya, ya, pada saat kita klik grafik ini. Nah, misalkan kita ingin rubah time style-nya juga bisa seperti ini, point style-nya. Kita juga bisa berubah warnanya, bisa rubah misalkan seperti ini. Warnanya kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin mengurangi variabel pada grafik tersebut, tinggal di X saja. Tapi kalau kita ingin menambah 3, misalkan kita masukkan saja. Oke. Kemudian kita akan masukkan grafik yang kedua. Misalkan saya rubah time plot yang kedua, saya taruh di sini. Saya ingin masukkan nilai pengaruh, misalkan, ya. Nilai pengaruh masuk ke dalam grafik. Maka kita klik di sini. Kemudian kita geser ke propertiesnya. Anda tinggal masukkan ke sini nilai pengaruh. Nilai pengaruh. Oke.
Jangan lupa, di grafik kita juga harus set bagaimana simulasinya. Nah, caranya mudah. Misalkan saya klik grafik ini, klik di sini, kemudian kita lihat, kita ke bawah. Di sini ada update. Nah, di data update itu kita bisa set sesuai dengan harinya atau sesuai dengan berapa hari yang kita ingin simulasikan. Nah, pada saat kita melakukan ini, update data automatically. Nah, di sini akan ada dua perintah ya. Kita klik update data automatically. Kemudian berikutnya use mode time. Kita pilih use mode time. Kemudian di sini ada first update time itu antara 0. Nah, kita sudah tentukan ya bahwa kita ingin mensimulasikan per hari. Nah, kemudian setelah itu procurement time ya, berapa hari yang kita ingin simulasikan. Misalkan 1 tahun, berarti 1 tahun itu 365 hari. Ya. 1 tahun 1 tahun recruitment time-nya itu 1, setiap 1 hari. Kemudian display up to 365 hari. 365 hari. Maka kita akan display selama 365 hari. Ini untuk grafik yang ini. Lakukan juga untuk grafik yang di bawahnya. Di bawahnya ini kan semuanya sudah terset. Nah, tinggal kita rubah 365 hari. Lakukan hal yang sama untuk grafik-grafik berikutnya. Kita lanjut untuk memasukkan grafik berikutnya. Misalkan saya ingin memasukkan grafik tentang iklan. Oke, otomatis kita ambil di sini time plot, kita drag ke kanan, yang satu untuk iklan. Kemudian yang berikutnya time plot, drag ke kanan, yang satu untuk info dari teman. Ya. Nah, kita mulai satu-satu. Yang pertama iklan, klik iklan di situ, grafik, maka kita tinggal rubah propertiesnya. Ya. Ini pada saat kita klik ini, otomatis dia akan masuk ke grafik ini. Nah, kemudian value-nya kita lihat, misalkan iklan, value-nya juga kita rubah nih, iklan. Maaf, saya tadi tidak memberitahukan. Title dan value itu harus kita rubah pada saat yang bersamaan. Ya, dua-duanya harus dirubah. Anda klik. Ini juga. Ya. Nah, mohon maaf, konsumen potensial ini title-nya sudah kita rubah, tetapi value-nya belum. Otomatis value itu untuk mengacu kepada data yang ada di stock flow diagram. Ya. Kemudian di sini, di sini pembelinya juga sama. Kalau title-nya pembeli, maka value-nya kita buat juga pembeli. Otomatis dia akan sama. Di sini juga sama, kita buat nilai pengaruh di title, maka value-nya juga akan masuk nilai pengaruh. Oke. Kemudian, jadi ini sudah masuk iklan. Kemudian kita lihat display up to, wah, kita ingin 1 tahun berarti 365 hari. Ya. Kemudian grafik berikutnya yaitu berdasarkan info teman. Ya, berdasarkan info teman, ya, representasi dari variabel ini, maka kita akan masukkan info teman di sini. Oke, berdasarkan info teman. Kemudian di sini masukkan info teman. Otomatis value-nya juga harus sama. Copy paste info teman. Nah, jangan lupa ketinggalan, klik lagi di sini. Oh, ini 365 hari. Nah, berarti ada 4 grafik yang akan kita simulasikan untuk 365 hari. Berikutnya adalah kita akan mencoba merun, ya. Setelah grafik-grafik tersebut ada, ya, kita coba seperti biasa, kita klik run. Kemudian dia akan berproses. Nah, prosesnya seperti ini. Maka pada saat di run, di sini sebelah kanan akan ada 4 grafik yang tadi kita buat. Ini grafiknya. Ya, akan ada 4 grafik yang nanti kita buat. Apabila kita ingin men-set 365 hari, Anda bisa lakukan klik di sini, ya. Kemudian di sini ada 3 titik, klik di sini, ya. Kemudian kita bisa tetapkan tanggalnya, klik di sini. Kita mulai tanggalnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 Januari 2021. Oke. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kita ingin stop kapan? Nah, nanti bisa diklik di sini, di waktunya. Ya. Oke. Ini bagaimana cara memprogram pada saat kita melakukan run. Kita lihat pergerakannya. Grafik itu mulai bergerak. Ya.
Jadi grafiknya mulai bergerak seperti itu. Ingin dipercepat, kita bisa. Kemudian ingin langsung sampai ke ujung, kita bisa klik aja, otomatis bentuk grafiknya seperti ini. Nah, inilah grafik dari hasil simulasi yang kita sudah buat. Untuk mengambil grafik ini, kita bisa melakukan print screen. Kemudian kita copy paste ke Microsoft Word. Ya. Ingat, grafik yang kita ambil adalah grafik yang dari hasil simulasi, bukan grafik yang ada di dalam ini. Karena grafik yang ada di dalam ini pasti bentuknya ya seperti ini saja. Ya. Jadi kita ambil dari grafik yang hasil simulasi. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan hasil simulasi itu ke dalam Excel? Caranya mudah. Ini tetap di-on-kan AnyLogic-nya, kemudian kita tutup dan kita masuk ke Excel. Jangan di-close ya, tetapi di-minimize saja. Oke, kita masuk ke Excel. Oke, kalau sudah masuk Excel, kita file, kita save ya file kosongnya. Kita browse, kita taruh misalkan file Excel-nya di desktop. Ya, nama filenya book1. Save. Oke. Kemudian setelah itu kita tutup lagi. Ya, kita tutup lagi Excel-nya. Oke. Kita kembali ke AnyLogic. Setelah masuk ke AnyLogic, kita masuk ke project lagi. Di sini kan filenya penjualan. Kemudian kita klik database. Ya. Kemudian setelah itu kita klik create or import a table. Ya. Kemudian setelah itu create an empty table. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita klik kembali lagi ke main. Kemudian kita masuk ke database lagi. Kemudian kita lihat di sini di properties itu ada export. Kemudian Anda klik export settings. Nah, di export setting kita nanti masuk ke file Excel yang sudah kita buat. Excelnya tadi ada di desktop. Nama file Excel-nya book1, kemudian save. Yes. Nah, kemudian kita lihat select all. Nah, ini kita pilih select all, kemudian oke. Saya ulangi, jadi kita masuk ke modelnya penjualan, kemudian kita klik database, kemudian kita pilih create, ya, jadi di project penjualan, klik database, kemudian kita pilih create import or table, ya, kemudian pilih create empty table, nah, sehingga akan muncul DB table. Kita balik lagi ke main, kita klik, maka otomatis seperti ini. Kemudian pada saat kita klik lagi database-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa, sebelum kita export setting, kita klik dulu export tables, kemudian log-nya diklik. Ya. Kemudian baru kita masukkan export settings, kemudian kita browse datanya, kemudian kita lihat desktop, book, kemudian save. Yes. Kemudian kita pilih select all. Kemudian kalau misalkan ada menu dataset log, kita pilih dataset log. Ya. Kemudian seperti ini, kemudian oke. Nah, untuk mengkonvert ke Excel, sebelumnya kita harus run dulu datanya. Oke, kita harus run dulu. Klik ini, klik run sampai run datanya. Nah, sampai run data seperti ini. Kemudian supaya cepat kita percepat, klik ini. Oke, kemudian kita tutup. Maka kalau misalkan kita klik ini, export table to Excel, ya, kita klik ini, maka secara otomatis data akan masuk ke dalam Excel yang kita miliki. Ya, kalau kita klik export tables to Excel. Kalau sekiranya ada error, kita ulangi lagi. Maka apabila kita masuk ke Excel yang tadi ada diposisikan di desktop, maka datanya akan seperti ini. Jadi ini sampai hari ke-365. Sampai hari ke-365. Ini untuk satu variabel. Ini variabel berikutnya juga sampai hari ke-365. Sampai hari berikutnya, variabel berikutnya juga, dan seterusnya. Demikian cara melakukan running daripada AnyLogic, kemudian mengkonvert, membuat grafik, lalu merun dan mengekspor hasil dari grafik ke Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.